Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dipermalukan Manchester City pada laga pekan ke-10 Premier League musim ini. Hasil minor tersebut membuat posisi Erik ten Hag di kursi manajer MU kembali digoyang. Takluk dari Manchester City membuat posisi ten Hag sebagai manajer Manchester United kembali terancam. Sejumlah nama disebut layak menggantikan ten Hag. Berikut ini adalah 3 di antaranya. Nama pertama, Antonio Conte. Pengalamannya menangani 2 klub Inggris, Tottenham Hotspur dan Chelsea, membuatnya dinilai bakal beradaptasi cepat jika bergabung bersama MU andai Erik ten Hag pergi. Conte adalah pelatih yang pernah meraih gelar juara Premier League bersama Chelsea pada musim 2016-2017. Satu musim kemudian The Blues dibawanya meraih gelar juara Piala FA. Antonio Conte juga merupakan pelatih yang cukup bergemilang prestasi bersama klub yang ditanganinya. Selain Chelsea, Juventus, dan Inter Milan adalah 2 tim Italia yang pernah dibawanya meraih trofi juara Liga. Jadi dengan berbekal pengalaman menangani Chelsea dan Tottenham, apakah Conte akan cocok untuk bergabung bersama MU andai Erik ten Hag pergi? Nama kedua, Joachim Löw. Pengalamannya selama 15 tahun menangani timnas Jerman jelas tidak perlu diragukan lagi. Joachim Löw membawa Die Mannschaft menjuarai Piala Dunia 2014 dan Piala Konfederasi FIFA 2017. Satu-satunya tantangan MU jika memilih Joachim Löw adalah sang pelatih sudah tidak aktif menangani tim profesional sejak tahun 2021. Namun dengan prestasinya bersama timnas Jerman, tidak ada salahnya MU mencoba Joachim Löw. Nama ketiga, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane bisa dibilang adalah pelatih paling terkenal yang saat ini tidak menangani tim manapun. Dia meninggalkan Real Madrid begitu musim 2020-2021 berakhir. Dia sudah punya pengalaman dan sukses dalam mengelola skuad bertabur bintang. Hal itu menjadi Zidane sebagai kandidat yang pas untuk menangani Manchester United. Tanda tanya mengenai kelanjutan masa depan Erik ten Hag mulai menggelayut usai Manchester United menelan kekalahan memalukan pada derby Manchester. Nah, dalam laporan ESPN menyebutkan bahwa situasi internal di antara staf Man United masih satu suara. Mereka masih menaruh kepercayaan kepada ten Hag. Mereka meyakini performa buruk MU ini tidak lepas dari faktor non-teknis, seperti badai cedera yang menghantam Man United. Itulah kenapa para staf merasa Erik ten Hag tidak layak langsung dipecat hanya gara-gara kekalahan di derby Manchester. Sebab kekuatan Manchester United tidak penuh. Meski begitu, laporan yang sama menyebutkan bahwa staf Man United tidak lagi yakin bahwa mereka akan finish di posisi 4 besar. Situasinya sekarang cukup pelik, tidak hanya karena MU sedang bermasalah, tetapi tim-tim lain sedang dalam performa bagus untuk menjaga jarak dari kejaran Man United. Mereka khawatir Man United pada akhirnya akan absen dari Liga Champions lagi di musim depan. Klub Liga Inggris Manchester United fix amankan Jean-Claire Todibo pada bursa transfer 2024 berkat nepotisme Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe tentu mampu membantu Manchester United mengamankan bek Auxerre Nice Jean-Claire Todibo pada bursa transfer 2024 mengingat bos Ineos itu juga merupakan pemilik klub Liga Prancis itu. Hal itu juga diungkapkan secara tidak langsung oleh pakar transfer ternama asal Italia Fabrizio Romano, bahwa Sir Jim Ratcliffe bisa melakukan nepotisme guna mengangkut bek asal Prancis itu ke Old Trafford. Kaum Offside juga menyebutkan bahwa Auxerre Nice bisa saja memberikan harga yang masuk akal ke Manchester United untuk Jean-Claire Todibo, mengingat biasanya incaran setan merah dipatok harga selangit. Tidak hanya Jean-Claire Todibo saja, setidaknya masih ada 4 pemain lainnya yang ingin dibawa Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United agar segera tsunami trofi secepat mungkin.
Manchester United lagi-lagi mengalami situasi yang sama. Musim lalu mereka bermain cukup bagus di bawah pelatih baru Erik ten Hag. Musim ini segalanya tiba-tiba merosot menjadi buruk. Kekalahan MU ini pun diperhatikan oleh si mantan pemain Gary Neville. Menurutnya MU terjebak di lingkaran setan masalah yang sama karena kultur klub yang toksik. Tren buruk MU di awal musim ini mulai menimbulkan keraguan terhadap kualitas sang pelatih Erik ten Hag. Kasusnya hampir sama dengan pelatih-pelatih MU sebelumnya, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan yang lain. Biar begitu, Gary Neville justru punya pandangan lain. Menurutnya, kegagalan MU bukan salah pelatih. Bahkan pelatih manapun bakal kesulitan di Manchester United. Bukan hanya Erik ten Hag yang tampak mulai kesulitan, pemain-pemain MU pun tampak sulit menghadapi tekanan. Gary Neville melihat pola yang sama sudah terjadi berkali-kali. Pemain yang dianggap bagus akhirnya jadi buruk. Andre Onana menjalani momen baik dan buruk sekaligus pada pekan ini. Pada level klub dia menelan kekalahan telak. Namun pada aspek individu, Onana meraih posisi yang bagus di Ballon d'Or dan Yashin Trophy. Nama Andre Onana meramaikan persaingan di malam gala Ballon d'Or 2023. Pemain asal Kamerun tersebut masuk dalam dua kategori, yakni nominasi peraih gelar Ballon d'Or dan Yashin Trophy. Andre Onana bukanlah unggulan utama dalam daftar nominasi peraih gelar Ballon d'Or. Pada akhirnya Onana berada di posisi ke-23. Pada persaingan gelar Yashin Trophy, Andre Onana masih meraih posisi lebih baik dibandingkan Ballon d'Or. Mantan kiper Inter Milan itu berada di posisi ke-6. Dia unggul dari kiper tenar lain seperti Aaron Ramsdale dan Mike Maignan. Yashin Trophy atau gelar untuk kiper terbaik didapat Emiliano Martinez. Gelar itu didapat setelah Martinez tampil luar biasa di Piala Dunia 2022 lalu. Penyerang Manchester United Marcus Rashford dilaporkan berpesta di sebuah klub malam tidak lama setelah kekalahan pada derby Manchester. Awalnya pesta itu diagendakan sebagai selebrasi perayaan kemenangan. Dikutip dari The Telegraph, Marcus Rashford menggelar pesta di sebuah klub malam di Manchester. Pesta tersebut digelar hanya beberapa jam setelah Setan Merah kalah pada laga derby. Rashford masuk ke klub malam pada waktu yang sudah larut untuk berpesta. Awalnya pesta ini direncanakan sebagai perayaan kemenangan Manchester United pada laga derby. Namun hasil di atas lapangan tidak sesuai dengan rencana Marcus Rashford. Marcus Rashford tetap hadir pada pesta yang sudah direncanakan tersebut. Pesta itu dilaporkan berlangsung hingga pukul 03.30 dini hari waktu Indonesia Barat waktu setempat. Namun belum diketahui secara pasti apakah Marcus Rashford hadir sampai selesai atau pulang lebih dulu. Meskipun menggelar pesta hingga dini hari, Rashford dilaporkan tetap hadir pada sesi latihan MU di hari Senin 30 Oktober 2023. Rashford tidak telat atau melewatkan sesi latihan sehari usai kekalahan atas Manchester City. Erik ten Hag mengklaim bahwa mustahil untuk membuat Manchester United bermain seperti tim Ajax Amsterdam yang berjaya setelah merefleksikan kekalahan pahit atas Manchester City. Seperti yang sudah diketahui, Ajax asuhan Erik ten Hag mengejutkan sepak bola dunia dengan mengalahkan Real Madrid dan Juventus di Liga Champions 2019, serta mengambil keuntungan dari sistem progresif dan para bintang seperti Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, dan Matthijs de Ligt. Kami tidak akan pernah memainkan sepak bola yang kami mainkan di Ajax di sini. Saya sekarang memiliki pemain lain. Itu bukan alasan saya datang ke sini, ucapnya kepada Viaplay. Materi pemain yang Anda miliki menentukan bagaimana Anda akan bermain. Itulah mengapa kami bermain di sini dengan cara yang berbeda dari yang saya lakukan di Ajax. Itu faktanya, karena saya tidak bisa bermain dengan cara yang sama di sini. Itu sama sekali tidak ada dalam DNA Manchester United. Sepak bola di Ajax sangat khas. Di sini kami akan bermain lebih langsung. Kami juga memiliki para pemain untuk itu, terutama di lini depan, ucap Erik ten Hag. Mantan gelandang Manchester United yaitu Fred dikabarkan diincar oleh Newcastle untuk dijadikan sebagai pengganti Sandro Tonali. Rumor ini berasal dari foto Mac.
Fred sendiri sekarang ini sedang bermain di klub Turki Fenerbahce. Laporan itu mengklaim aturan finansial fair play menghalangi Newcastle untuk mendatangkan Fred secara permanen. Oleh karena itulah mereka berencana meminjam pemain asal Brazil tersebut pada Januari 2024 nanti. Sebuah kritikan keras diberikan Jamie Carragher kepada Erik ten Hag. Legenda Liverpool itu menilai Manchester United semakin terpuruk bersama sang manajer. Di mata Carragher, MU mengalami kemunduran bersama Erik ten Hag. Menurut Carragher, salah satu masalah utama MU saat ini adalah mereka tidak punya gaya bermain yang jelas. Padahal Erik ten Hag sudah cukup lama menangani Manchester United. Carragher juga menolak anggapan bahwa performa MU saat ini disebabkan ketidakstabilan di manajemen mereka. Ia menilai Erik ten Hag bertanggung jawab penuh atas hasil akhir ini. Class of 92 dikenal sebagai salah satu skuad terbaik Manchester United sepanjang sejarah. Ada banyak pemain top dalam satu tim. Mereka pun sukses meraih sejumlah trofi bergengsi. Gary Neville adalah salah satu bagian dari skuad istimewa tersebut. Bahkan hingga kini Class of 92 bisa disebut sebagai salah satu skuad terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Nah, skuad sebagus itu pun diragukan bisa main bagus di tim MU yang sekarang. Keraguan ini disampaikan langsung oleh Gary Neville. Ruang ganti yang sekarang diisi oleh pemain-pemain bagus, tapi rasanya moral pemain di klub sedang sangat rendah. Andai kami Class of 92 bergabung di klub pada momen ini, di situasi ini kami tidak akan sukses, ujar Gary Neville. Meski tim kami itu sangat berbakat, ada Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, jika mereka bergabung ke lingkungan klub hari ini, mereka akan gagal, sambung Gary Neville. Kekhawatiran besar dikabarkan mulai menghinggapi Manchester United usai kalah 0-3 dari Manchester City. Seperti dilansir dari ESPN, staf pelatih di Man United mulai mengkhawatirkan kemungkinan gagal finish di 4 besar musim ini. Kekalahan lawan Man City membuat MU tertahan di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris. MU terpaut 11 poin dari Tottenham dan 8 poin terpaut dari zona Liga Champions. Saat ini peringkat keempat Liga Inggris diisi oleh Liverpool dengan 23 poin. Bayang-bayang kegagalan tembus di Liga Champions mampir lagi. Dalam 10 tahun terakhir MU tidak lagi langganan masuk Liga Champions. Kondisi skuad yang kurang mumpuni plus gonta-ganti pelatih membuat MU tercatat sudah 4 kali gagal tembus Liga Champions. Sumber ESPN meski begitu memastikan MU masih punya kepercayaan dengan Erik ten Hag untuk memutarbalikan hasil. Namun dengan syarat Man United wajib mengubah penampilan secara drastis agar bisa mencapai target 4 besar.